Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran matematika wajib. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu materi program linier. Nah, ini adalah materi kedua kita di semester ini. Dan untuk program linier ini merupakan materi yang sangat dekat dengan kehidupan nyata, khususnya di bidang ekonomi. Kita bisa mencari keuntungan maksimum maupun modal minimum yang harus dikeluarkan perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Contohnya seperti itu. Nah, untuk cakupan materi dari program linier ini tidak terlalu padat ya. Rencananya kita akan bagi menjadi 3 kali pertemuan. Untuk 2 pertemuan pertama, kita akan gunakan untuk membahas materi, yaitu pertemuan hari ini dan pertemuan pada minggu depan. Kemudian pada pertemuan ketiganya, kita akan memanfaatkan untuk penilaian harian yang kedua. Nah, kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam mempelajari materi ini itu ada 2. Yang pertama, menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, peta konsep dari materi program linier ini bisa dilihat pada bagian ini ya. Jadi, peta konsep itu merupakan gambaran dan alur pada cakupan materi program linier ini. Nah, bisa dilihat di bagian, sebelum mempelajari materi program linier, ada materi prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu, yaitu tentang SPLDV, menentukan daerah penyelesaian dari SPLDV. Nah, sebenarnya untuk SPLDV itu sendiri sudah pernah kita pelajari pada kelas 10 ya. Mungkin ada yang masih ingat. Kita akan gunakan lagi materi itu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan program linier. Nah, kemudian untuk program linier itu sendiri, nanti kita akan membahas tentang pengertian program linier, kemudian nilai optimum fungsi objektif, dan aplikasi program linier. Untuk mencari nilai optimum fungsi objektif, itu ada langkah-langkahnya ya, ada 3. Yang pertama, menentukan DP atau daerah penyelesaian dari batasan atau fungsi kendala. Nah, ini fungsi kendala ini itu kaitannya dengan SPLDV. Jadi nanti bentuknya adalah SPLDV. Kemudian langkah yang kedua menentukan titik kritis, dan langkah yang ketiga substitusi titik kritis ke fungsi objektif. Nah, kemudian untuk aplikasi program linier itu merupakan contoh-contoh dari penerapan program linier dalam masalah nyata atau masalah konseptual, biasanya di bidang ekonomi ya. Nah, untuk menyelesaikan aplikasi program linier itu juga ada langkah-langkahnya ya, ada 3. Yang pertama yaitu membuat model matematika terlebih dahulu. Jadi kita membawa masalah kontekstual itu ke dalam konsep matematika atau ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua menentukan nilai optimum. Nah, ini langkah-langkahnya sama ya. Kita akan menerapkan ini nanti ke sini. Kemudian yang ketiga yaitu menafsirkan hasil, yaitu menafsirkan hasil ini maksudnya kita kembalikan dari konsep matematika ke masalah kontekstual. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas tentang materi prasyarat, yaitu menentukan daerah penyelesaian dari SPLDV, kemudian pengertian program linier, dan nilai optimum fungsi objektif. Nah, untuk aplikasi program linier itu khusus akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu menentukan daerah penyelesaian dari SPLDV. Ini ada contoh kasus, lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6, x plus 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari SPLDV, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menggambar garis batas dari
sistem pertidaksamaan itu ke dalam koordinat kartesius. Untuk garis batas 2x plus y kurang dari sama dengan 6, itu 2x plus y sama dengan 6, hanya diganti tandanya ya. Karena ini garis, berarti tandanya harus sama dengan. Kemudian untuk yang x plus 2y kurang dari sama dengan 4, garis batasnya menjadi x plus 2y sama dengan 4. Nah, untuk yang x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, ini maknanya adalah bahwa daerah penyelesaian dari SPLDV itu nanti terletak di kuadran 1. Atau batas dari daerah penyelesaian SPLDV itu nanti hanya di kuadran 1, tidak boleh lebih dari itu. Nah, untuk menggambar garis itu sendiri, itu juga ada langkahnya ya. Langkah pertama itu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Di mana ada syaratnya, titik potong terhadap sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y itu syaratnya titik X sama dengan 0. Nah, kita akan coba gambar untuk garis yang pertama terlebih dahulu. 2x plus y sama dengan 0. Kita tentukan titik potongnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan bantuan tabel. Misalkan ini titik x dan titik y. Syarat yang pertama dulu. Titik potong terhadap sumbu x terlebih dahulu. Berarti syaratnya y-nya sama dengan 0. Kita tulis untuk y sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Berapakah nilai x-nya? Caranya, kita substitusikan nilai y sama dengan 0 ke persamaan garis 2x plus y sama dengan 6. Karena y-nya 0, berarti y yang di sini itu kita ganti dengan 0 ya. Seperti ini, sehingga ketemu x-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya 0. Kita tulis di sini, x-nya 0. Nah, y-nya berapa? Kita akan cari. Ketika kita substitusikan titik x sama dengan 0, maka diperoleh nilai y-nya yaitu 6. Kita tulis di tabel y-nya sama dengan 6. Nah, dari tabel ini kita bisa langsung tahu ya bahwa titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y untuk garis 2x plus y sama dengan 6 itu 3,0 dan 0,6. Jangan terbalik ya, karena titik potong itu berupa koordinat x, y, sehingga untuk yang di depan ini menyatakan x, kemudian yang di belakang ini menyatakan y, sehingga titik potongnya itu 3,0 dan 0,6. Hati-hati, ini jangan sampai terbalik. Kemudian untuk garis yang kedua, yaitu x plus 2y sama dengan 4. Langkahnya sama, kita buat tabel dulu. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu x terlebih dahulu, berarti y-nya 0 ya syaratnya. X-nya berapa akan kita cari. Kita substitusikan nilai y sama dengan 0 ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh x sama dengan 4. Kita tulis di tabel di sini, x sama dengan 4. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya 0. Kita tulis x-nya 0, kemudian y-nya kita cari, kita substitusikan x sama dengan 0 ke persamaan garisnya, sehingga diperoleh y sama dengan 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y untuk garis x plus 2y sama dengan 4, itu diperoleh ini ya, ada 2, 4,0 dan 0,2. Ini diperoleh dari sini. Y itu 4,0 dan 0,2. Seperti itu. Nah, setelah ketemu masing-masing titik potong dari masing-masing garisnya, kita langsung tuangkan ke dalam koordinat kartesius. Tadi yang pertama, pada garis pertama kita peroleh titik potongnya itu 3,0 dan 0,6. Nah, dari kedua titik potong ini kita hubungkan garis sehingga terbentuk garis 2x plus y sama dengan 6. Kemudian untuk garis yang kedua juga sama langkahnya. Tadi kita peroleh dua titik potong ya.
yaitu 4,0 dan 0,2. Kita hubungkan garis sehingga terbentuk garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, setelah kita gambar garis-garis batasnya dalam koordinat kartesius, langkah selanjutnya yaitu kita cari daerah penyelesaian dari masing-masing garis. Ingat, pada sistem pertidaksamaan yang diberikan, itu bahwa 2X plus Y itu kurang dari sama dengan 6, dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita akan mencari daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan ini. Nah, ini saya punya tips. Jika tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, maka daerah penyelesaiannya itu akan terletak di bawah garis. Sebaliknya, jika tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka nanti daerah penyelesaiannya itu terletak di atas garis. Dan perlu diingat, ini hanya berlaku di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu untuk yang X dan Y-nya positif, yaitu di sini. Kemudian untuk yang di kuadran 2 itu kebalikannya. Jika kurang dari, maka nanti terletak di atas garis. Kemudian jika lebih dari, maka daerah penyelesaiannya terletak di bawah garis. Itu untuk yang kuadran kedua. Jadi untuk yang kuadran pertama dan kedua itu aturannya terbalik ya. Nah, karena ini adalah di kuadran pertama, kita akan coba cari daerah penyelesaian dari 2X plus Y kurang dari 6. Ingat, kurang dari 6 berarti daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis, seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, X plus 2Y kurang dari 4, karena tandanya adalah kurang dari di kuadran pertama, maka daerah penyelesaiannya juga di bawah garis. Seperti ini. Kemudian ini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya itu di kuadran 1. Kuadran 1 itu dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X. Berarti di sini ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu nanti dibatasi oleh ini dan ini. Nah, kemudian untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, maka kita mencari daerah penyelesaian yang beririsan. Maka dari gambar ini kita bisa mengidentifikasi ya daerah yang saling beririsan itu yang mana. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Nah, kita coba cek satu-satu. Yang ini bukan ya. Kenapa bukan? Karena tidak dipenuhi oleh daerah penyelesaian yang ini. Kemudian yang di sini juga bukan. Kenapa? Karena tidak dipenuhi oleh penyelesaian yang warna biru ini. Maka irisan daerah penyelesaiannya itu terletak di sini yang warna merah. Karena di sini dipenuhi oleh daerah penyelesaian yang biru maupun yang warna orange seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke program linier. Pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu program linier? Jadi program linier itu merupakan suatu metode untuk mencari nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, apa yang dimaksud dari nilai optimum? Nah, optimum itu ada dua pengertiannya, yaitu bisa maksimum, bisa minimum. Kemudian apa itu persoalan linier? Ini juga ada dua ya. Persoalan linier itu dibagi menjadi fungsi objektif atau fungsi tujuan dan fungsi batasan atau kendala, yang mana fungsi objektif maupun fungsi batasan atau kendala ini itu nanti bentuknya adalah fungsi linier atau fungsi yang memiliki variabel berderajat 1 atau berpangkat 1. Jadi sederhananya program linier itu merupakan suatu metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif ini atau fungsi tujuan yang dibatasi oleh suatu kendala. Nah, kendalanya nanti bentuknya adalah suatu sistem pertidaksamaan linier, dua variabel. Nah, untuk lebih cepat memahami tentang program linier, ini kita langsung bahas contoh kasus aja, contoh kasus tentang program linier.
tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f(x,y) sama dengan 5x plus 3y dari daerah yang dibatasi oleh 3x plus 2y kurang dari 18, x plus 2y kurang dari 10, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan identifikasi terlebih dahulu persoalan linear ini, mana sih yang disebut dengan fungsi objektif dan mana sih yang disebut dengan fungsi kendala atau batasan atau prasyarat. Nah, jadi yang disebut dengan fungsi objektif itu yang ini. Ya, nah ini fungsi ini akan digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, kemudian untuk fungsi kendalanya atau fungsi batasannya itu yang ini ya. Jadi fungsi batasan atau fungsi kendala itu berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, konsepnya kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini, dari fungsi tujuan ini, di mana nilai X dan Y-nya ini merupakan penyelesaian dari SPLDV ini. Jadi intinya kita nanti mencari penyelesaian X dan Y yang dipenuhi oleh SPLDV ini, kemudian kita akan gunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai optimum itu ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan fungsi batasan. Yang kedua, menentukan titik pojok atau titik kritis. Nah, titik pojok ini merupakan titik-titik yang berpotensi di mana nilai maksimum atau minimum itu ada. Kemudian yang ketiga, mensubstitusi titik pojok ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, dari titik pojok yang udah kita ketemukan di poin 2 nanti, akan kita substitusikan satu-satu ke fungsi objektif atau fungsi tujuan untuk nanti diketahui mana sih nilai maksimumnya dan mana sih nilai minimumnya, seperti itu. Nah, kita akan coba selesaikan kasus yang tadi ya, dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Langkah pertama terlebih dahulu, menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan fungsi batasan atau fungsi kendala. Sama seperti yang kita bahas di awal tadi ya, yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y pada garis-garis batas SPLDV-nya. Dengan syarat titik potong terhadap sumbu X yaitu Y sama dengan 0, titik potong terhadap sumbu Y X sama dengan 0. Yang pertama dulu, untuk garis 3x plus 2y sama dengan 18. Langkahnya sama, untuk mempermudah kita buat tabel titik x dan y, titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya 0. Kita tulis y-nya 0, kemudian x-nya berapa? Kita akan cari, kita substitusi nilai y sama dengan 0 ke persamaan garisnya sehingga diperoleh nilai X sama dengan 6. Kita tulis di sini. Kemudian untuk yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Y-nya berapa? Untuk nilai X sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan garisnya ya. Sehingga diperoleh Y sama dengan 9. Nah, dari tabel ini kita bisa langsung tahu ya, titik potongnya itu ada dua, yaitu 0,9 dan 6,0. Kemudian untuk garis yang kedua juga sama. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat tabel juga titik-titiknya. Untuk titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Kita substitusi Y0 ke persamaan garis. Kita peroleh X sama dengan 10. Kita taruh di tabel X sama dengan 10. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai Y-nya, kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garisnya, diperoleh Y sama dengan 5. Sehingga dari tabel ini kita juga langsung dapat ketahui ya, titik potongnya ada dua, yaitu 0,5 dan 10,0.
Nah, setelah ketemu titik-titik potongnya, kita tuangkan atau kita gambar ke dalam koordinat kartesius ya. Seperti ini. Tadi kita peroleh titik potong 6,0 dan 0,9. Nah, dari kedua titik potong kita hubungkan sehingga tergambarlah garis 3x plus 2y sama dengan 18. Kemudian yang garis kedua juga sama, tadi kita peroleh titik potongnya 10,0 dan 0,9, kita hubungkan garis sehingga terbentuk garis x plus 2y sama dengan 10. Nah, setelah tergambar garisnya, kita akan cari daerah penyelesaiannya ya. Ingat, tadi SPLDV-nya adalah ini. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Artinya di kuadran 1. Kalau di kuadran 1, maka berlaku daerah penyelesaian ketika tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah terletak di bawah garis. Maka untuk pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari 18, daerah penyelesaiannya terletak di bawah garis. Kemudian sama untuk pertidaksamaan x plus 2y kurang dari 10, daerah penyelesaiannya terletak di bawah garis. Sehingga untuk mencari himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari masing-masing daerah penyelesaian, yaitu di sini yang warna merah. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan fungsi kendala. Titik pojok itu sendiri merupakan titik terluar dari bangun himpunan penyelesaian yang terbentuk. Di sini bangun himpunan penyelesaian yang terbentuk adalah ini ya. Kalau kita kasih nama ini titik A, ini titik B, dan ini titik C, sehingga diperoleh titik pojoknya adalah titik A 6,0, titik B 0,9, dan titik C. Namun titik C ini belum diketahui koordinatnya berapa ya. Tapi ini bisa dicari. Bagaimana cara mencarinya? Karena titik C ini merupakan titik perpotongan antara garis x plus 2y sama dengan 10 dan garis 3x plus 2y sama dengan 18, maka titik C dapat dicari dengan teknik eliminasi kedua persamaan garis yang berpotongan. Nah, teknik eliminasi substitusi tentunya kalian juga masih ingat ya. Nah, kita akan coba terapkan di sini. Eliminasi persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 18 dan x plus 2y sama dengan 10. Sehingga diperoleh nih. Nah, untuk metode eliminasi itu sendiri berarti menghilangkan salah satu variabel ya. Karena ini koefisiennya udah sama, jadi kita tinggal mengurangi saja. 3x plus 2y sama dengan 18 dikurangi x plus 2y sama dengan 10. 2y dikurangi 2y habis ya. Jadi tinggal 3x dikurangi x, yaitu sisanya 2x, kemudian 18 dikurangi 10, sisanya adalah 8. Sehingga x bisa dicari dengan cara 8 dibagi 2, yaitu 4. Nah, setelah ketemu x sama dengan 4, kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai y. Sehingga diperoleh x plus 2y sama dengan 10. Kita ganti x yang di sini dengan 4, atau kita substitusi istilahnya. Sehingga 4 plus 2y sama dengan 10. Kemudian 2y sama dengan 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Kemudian y sama dengan 6 dibagi 2, y sama dengan 3, seperti itu. Jadi, titik C atau titik perpotongan antara kedua garis tersebut adalah ini ya, 4,3. Nah, setelah ketemu titik-titik pojoknya, langkah yang terakhir yaitu substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan untuk mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk lebih gampangnya ini saya buat tabel ya. Jadi tadi ada 3 titik pojok yaitu titik A, B, C yang masing-masing A itu 6,0, B 0,9, dan C itu 4,3. Nah, sementara fungsi objektifnya dari persoalan yang awal tadi yaitu fxy sama dengan 5x plus 5y.
kita substitusikan masing-masing titik pojok ini ke fungsi objektif yang sini. Untuk titik pojok yang A, 6,0, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kita ganti X, Y-nya ini dengan X itu 6, Y itu 0. Sehingga diperoleh 5X plus 3Y itu 5 kali 6 ditambah 3 kali 0. Hasilnya adalah 30. Kemudian untuk yang titik yang kedua, juga sama ya. Kita substitusikan titik 0,9 ke fungsi objektifnya sehingga diperoleh 5x plus 3y yaitu 5 kali 0 ditambah 3 kali 9 hasilnya adalah 27. Kemudian untuk titik yang terakhir atau titik C yaitu 4,3 kita substitusi ke fungsi objektifnya untuk 5x plus 3y x-nya kita ganti 4, y-nya kita ganti 3 sehingga 5 kali 4 ditambah 3 kali 3, diperoleh hasil akhirnya adalah 29. Tadi di persoalan awal, pertanyaannya adalah diminta mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, dari hasil perhitungan fungsi objektifnya, kita cari nilai yang paling besar itu sebagai nilai maksimum, kemudian nilai yang paling kecil itu sebagai nilai minimum, sehingga diperoleh nilai maksimumnya adalah yang 30 karena lebih besar sendiri di antara dua nilai yang lainnya. Kemudian nilai minimumnya adalah 27 karena yang paling kecil. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi nilai maksimum dari fungsi objektif 5x plus 3y yang tadi dibatasi oleh fungsi kendalanya ya, yang berupa SPLDV, nilai maksimumnya adalah 30. Nah, nilai maksimum ini terjadi pada saat nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 0. Kemudian nilai minimum dari fungsi objektif 5X plus 3Y itu adalah 27. Nah, ini terjadi pada saat nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 9. Nah, seperti itulah kira-kira langkah untuk mencari nilai optimum pada suatu persoalan linier ya. Nah, sebagai evaluasi pada pertemuan hari ini, silahkan dibuka link Google Form ini. Nah, ini linknya juga sudah saya bagikan melalui grup WA, melalui wali kelas. Nah, soal-soal yang ada di link ini silahkan dikerjakan. Nah, untuk teknik pengerjaannya, silahkan mengerjakan di kertas terlebih dahulu, kemudian setelah selesai, silahkan di-scan jawabannya untuk masing-masing nomor, kemudian upload hasil scanan tersebut pada tempat yang sudah disediakan di link ini. Nah, untuk batas pengumpulan tugasnya, itu masih hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus tahun 2020, pukul 23:59. Nah, ini adalah batas waktu terakhir pengumpulan tugas. Silahkan untuk waktu yang tersisa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silahkan dipahami kembali materinya di rumah. Kemudian ketika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi guru pengampu masing-masing. Nah, di sini kan untuk kelas 11, guru matematika mata pelajaran matematika wajib kan ada 4. Ada saya, ada Pak Punto, ada Bu Rohmah, dan ada Bu Husnul. Nah, silahkan ketika ada materi yang belum paham, bisa ditanyakan ke guru pengampu masing-masing atau bebas, silahkan bertanya. Kemudian sebelum saya menutup pembelajaran pada pertemuan hari ini, saya tidak bosan-bosannya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan, ikuti protokol COVID yang dianjurkan, hindari berkerumun, selalu mengenakan masker jika keluar rumah atau ketika bepergian, kemudian jaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun atau membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, dan makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk senantiasa bahagia, karena konon ketika kita bahagia itu bisa meningkatkan imun tubuh.
Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah 1 minggu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.